Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1706 sampai bab 1710. Kata-kata Ye Chen mengejutkan Su Chengfeng. Semakin dia ketakutan, semakin keras dia berteriak. Mengapa? Saya telah menjadi kepala keluarga Su selama bertahun-tahun. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya bukan kepala keluarga Su? Mengapa saya tidak sama? Kualifikasi apa yang harus Anda tanyakan kepada saya tentang keluarga Su? Hal-hal, saya adalah penguasa keluarga Su, dan saya memiliki keputusan akhir dalam semua urusan keluarga Su. Ye Chen berkata dengan nada menghina, tentu saja aku tidak memenuhi syarat untuk mengurus urusan keluarga Sumu. Tetapi kamu sekarang berada di Yelingsan, aku tidak bisa mengendalikan keluarga Su. Tapi aku bisa mengendalikanmu. Su Chengfeng berkata dengan berani, kamu tidak bisa mengendalikanku. Baik, saya bisa datang dan pergi dengan bebas. Mengapa Anda mengontrol saya? Ye Chen berkata dengan dingin, terserah Anda. Hari ini, saya datang ke Gunung Yeling keluarga Ye saya dengan mengenakan linen dan berkabung. Jika Anda tidak datang, saya tidak akan menyulitkanmu. Jika keluarga Su masih tidak puas dengan apapun di masa depan, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bersaing satu sama lain di berbagai bidang. Tapi salahmu adalah kamu berinisiatif mengirim itu ke pintumu. Sekarang kamu di sini, semuanya diputuskan olehku. Setelah itu, dia berteriak dengan tegas. Dia mengarahkan jarinya ke Su Ziyu dan berkata kepada Su Chengfeng, Su Chengfeng, aku memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, secara resmi menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Su Ziyu, dan kemudian pergi ke Maladewa untuk mencari pulau untuk pensiun. Ketika kamu mati, ketika kamu kembali terbaring di peti mati, kata pada titik ini, suara Ye Chen tiba bangkit sedikit, dan dia mencibir, pilihan kedua adalah saya segera mengirim Anda dan putra sulung Anda Su Soudao ke Suriah. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa kualitas hidup di sana tidak sebaik Maladewa. Tapi itu tak tertandingi, dan jangan khawatir, dengan koneksiku di sana, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup, bahkan jika kamu mati. Jantung Su Chengfeng tiba-tiba berdebar kencang. Dan tanpa sadar dia berseru, kamu menculik, tahukah kamu bahwa aku adalah tokoh elit terkenal di dunia? Kamu berani menculikku? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku terlalu malas untuk menculikmu, orang tua yang jahat. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wan Pojun berkata, Anda dapat membuat pengaturan nanti dan mengirim dia ke Hamid. Kemudian saya juga akan menyapa pasukan pemerintah dan meminta mereka untuk melepaskan tentara Wan Longdian yang ditangkap, kata Wan Pojun. Pojun segera berkata dengan hormat. Saya patuhi perintahku. Ye Chen kemudian memandang Su Chengfeng dan berkata, kamu tahu, aku, Ye Chen, selalu taat hukum. Bagaimana aku bisa menculik orang tua jahat sepertimu? Tetapi jika istana Wan Long mengambil tindakan, maka kamu harus bertanya mohon berkah. Aku, Su Chengfeng gemetar ketakutan dan berseru, Ye Chen, kamu sangat tidak tahu malu. Bagaimana mungkin kamu tidak jujur dan jujur seperti ayahmu Ye Changying? Kembali kalau begitu, jika ayahmu ada di sini hari ini, dia akan melakukannya. Kamu pasti tidak akan mempermalukan orang tua sepertiku. Ye Chen dengan tegas berkata dengan ekspresi tegas, ayahku terlalu jujur saat itu, jadi dia dikeroyok olehmu sampah. Jika dia sedikit lebih kejam, kalian akan melakukannya. Tidak mungkin bagiku menjadi penolong selama bertahun-tahun, jadi aku tidak akan membuat kesalahan yang sama yang dilakukan ayahku lagi. Setelah itu, Ye Chen berkata dengan tidak sabar. Karena kamu terlalu banyak bicara omong kosong, maka aku akan menjadi pilihanmu, itu yang kedua. Kemudian dia berkata kepada beberapa tentara istana Wan Long, kalian berikan dia kepadaku. Ikat dia. Dan ketika kamu sampai di Suriah dan serahkan dia ke Hamid, beritahu Hamid, jangan biarkan dia lepas, cukup dirikan pilar di puncak gunung, telanjangi dia dan jebak dia di atasnya, tempat dia makan, minum, buang air besar,
dan tidur. Beberapa tentara istana Wanlong segera berkata dengan hormat, "Saya mematuhi perintah Anda." Su Chengfeng mendengarkan. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan gemetar, dan berseru, "Saya tidak akan pergi ke Suriah, saya tidak akan pergi." Ye Chen berkata dengan tidak sabar, "Pertama tutup mulutnya, lalu ikat dia ke pilar marmer putih di gapura. Naik, kemasi dan kirimkan bersama Su Soudao besok." Ketika Su Soudao mendengar ini, dia ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, Anda tidak boleh pergi ke Suriah. Tempat itu hanyalah sarang pegunungan yang miskin, dan terus terjadi setiap hari. Pertempuran 10.000 kali lebih menyakitkan daripada masuk penjara." Bagi Su Soudao, dia tidak ingin kembali. Namun, dia juga tahu betul bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memohon pada Ye Chen tidak akan pernah berubah pikiran. Satu-satunya cara untuk mencegahnya kembali ke Suriah adalah dengan segera menjadikan putrinya Su Ziyu sebagai kepala keluarga Su. Karena Ye Chen berkata begitu Su Ziyu menjadi kepala keluarga, Su Soudao bisa kembali. Baru saja, dia mendengar bahwa Ye Chen ingin lelaki tua itu menyerahkan tahta. Kemungkinan pertama dan satu-satunya yang terlintas di benaknya adalah Ye Chen ingin putrinya Su Ziyu mengambil posisi kepala keluarga Su. Tapi ketika dia mengira dia akan berbalik, dia tidak menyangka lelaki tua itu berani melanggar keinginan Ye Chen. Bukankah ini menimbulkan masalah? Su Chengfeng juga bingung saat ini. Dia dulu berpikir bahwa dia juga kepala keluarga terkemuka di negara itu, dan Ye Chen tidak bisa membiarkan dia pergi ke luar negeri dengan cara apapun. Jika tidak, jika berita ini menyebar, keluarga Ye pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, Ye Chen bukanlah orang bodoh. Dia pasti tidak bisa secara terbuka mengikat Su Chengfeng. Jadi dia membiarkan istana Wanlong mengambil tindakan. Organisasi tentara bayaran seperti istana Wanlong bahkan berani berperang saudara di negara lain, apalagi Su Chengfeng belaka. Oleh karena itu, Su Chengfeng sangat panik saat ini. Saat ini, Su Soudao takut Su Chengfeng akan menyinggung Ye Chen dan berakhir mati. Jadi dia berseru, "Ayah, jangan mengira Ye Chen bercanda denganmu. Aku sudah lama dikirim ke Suriah olehnya waktu. Kamu lihat aku sangat kurus dan cacat sekarang, dan dia tidak hanya mengikatku. Soude juga dipenjara di peternakan anjing dan dikurung di kandang anjing selama beberapa bulan, dan dia masih belum punya kesempatan untuk melepaskannya. Jika kamu tidak menyerah, Ye Chen pasti akan mengirimmu ke Suriah, dengan tubuh dan tulangmu saat ini. Jika kamu benar-benar dikirim ke Suriah, akan menjadi berkah untuk hidup selama 1 tahun dan 1,5 tahun setelah mendengar ini. Hanya Su Chengfeng yang merasa hatiku bergetar. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti bahwa Ye Chen mampu menaklukkan istana 10.000 naga dan bahkan berani menculik kedua putranya sendiri. Tidak mungkin membuatnya takut begitu saja. Jika dia benar-benar dikirim ke Suriah, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia sangat mampu. Dia telah mendengar tentang kemampuan Hamid, bahkan istana 10.000 naga tidak dapat menyerangnya. Jika dia benar-benar dikirim ke sana, dengan sedikitnya kemampuan keluarga untuk melindungi rumah sakit, mustahil untuk menyelamatkan diri. Kalau begitu, satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Saat ini, para prajurit istana Wanlong sudah memegang erat lengannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan handuk yang tidak diketahui tujuannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, wajah Su Chengfeng menjadi pucat karena ketakutan, matanya terbuka lebar, dan dia berkata dengan putus asa, "Jangan ikat aku pilih yang pertama, aku pilih yang pertama." Setelah itu, dia melihat ke Ye Chen dan tersedak, "Ye Chen Tuan, saya bersedia menyerahkan posisi saya sebagai kepala keluarga kepada Ziyu. Mohon berbaik hati dan biarkan saya pergi. Saya akan menandatangani semua formalitas dan kemudian pindah ke Maladewa. Kembalikan Maladewa." Ye Chen berkata dengan dingin. "Pagi aku memintamu untuk memilih atau tidak, tapi sekarang kondisinya telah berubah. Jangan pernah berpikir tentang Maladewa. Ada negara di Afrika bernama Madagaskar. Apakah kamu ingin mengetahuinya sebelumnya?" Bagi Ye Chen, kesempatan tidak tersisa untuk Su Chengfeng. Tetapi karena dia tidak dapat menangkapnya, dia tidak akan tanpa ampun. Meski Maladewa belum berkembang secara ekonomi, namun tetap menjadi tujuan liburan global.
sedangkan Madagaskar, negara kepulauan Afrika yang merupakan salah satu negara terbelakang di dunia, tentu saja kondisinya 10.000 kali lebih sulit dibandingkan Maladewa. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia langsung menjadi cemas dan berseru, "Kamu, bagaimana kamu bisa berubah hanya dengan mengatakan, begitu banyak orang mendengar bahwa kamu baru saja menyebut Maladewa, kenapa tiba-tiba berubah menjadi Madagaskar? Kamu, apakah kamu tidak mengingkari janjimu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak mengerti apa itu harga mengambang? Ini seperti perdagangan saham. Maladewa adalah harganya sekarang, dan harga saat ini adalah Madagaskar. Saya sarankan Anda cepat setuju, kalau tidak, di masa depan mungkin akan menjadi Kongo atau Zimbabwe." Su Chengfeng hampir menangis. Bahkan saham belum jatuh seperti ini, kan, dari batas atas ke batas bawah, fluktuasi paling banyak hanya 20%. Kamu seperti ini telah menyusut sebesar 99,99%. Ye Chen mengabaikannya, memandang Su Soudao, dan bertanya kepadanya, "Apakah ayahmu selalu begitu miskin?" Su Soudao sangat malu dan berkata buru-buru, "Ya Tuan, ayah saya biasanya tidak seperti ini, dia pasti terlalu terstimulasi hari ini." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Su Chengfeng, "Ayah, segera berhenti menulis. Jika Anda tidak setuju, aku takut aku akan pergi ke Zimbabwe." Kata Su Chengfeng pada saat ini, dia merasa sangat tidak mau. Tetapi ketika dia memikirkan istana 10.000 naga, dia segera menjadi ketakutan. Ye Chen juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan hal semacam ini sendiri. Dia cukup meminta istana Wanlong untuk menanganinya dengan benar. Bahkan jika seseorang ingin membantunya, jika menyangkut kelompok tentara bayaran luar negeri seperti istana Wanlong, mereka pasti tidak ada cara untuk melanjutkan. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa Ye Chen pasti tidak mencoba menakutinya. Dia saat ini berada di Gunung Yeling, dan langit tidak meresponsnya dan bumi tidak berfungsi. Selain menerima semua kondisinya, hampir mustahil untuk dia untuk melakukan hal lain, pilihan. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, "Oke, saya menerima." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Akan mudah jika Anda menerimanya. Besok saya akan meminta orang-orang dari Istana Wanlong untuk membawa Anda ke Madagaskar. Kemudian saya akan meninggalkan beberapa orang untuk melindungi keselamatan Anda. Ekonomi lokal semacam itu terbelakang dan keamanan publiknya tidak terlalu baik, Anda tahu." Su Chengfeng tersedak dan bertanya, "Bagaimana dengan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi saya?" "Ini mudah ditangani." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu bisa jujurlah dan bahagia. Berikan gelar kepala keluarga kepada Su Ziyu, dan minta Su Ziyu menginvestasikan sejumlah uang untuk membelikan Anda sebidang tanah yang lebih luas di Madagaskar, membangun rumah bangsawan untuk Anda, dan mempekerjakan lusinan pelayan untuk melindungi Anda. Rumah, Anda bisa menjadi tuan tanah di Madagaskar. Meskipun Anda tidak bisa kembali, keluarga Anda bisa pergi ke sana untuk menemui Anda. Jika Anda memiliki pengurus rumah tangga atau pembantu yang lebih berguna, Anda juga bisa membawanya ke sana bersama Anda. Setidaknya ini akan pastikan Anda berada di Madagaskar. Kualitas hidup tidak akan banyak berkurang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengingatkan dengan sangat serius, "Anda harus ingat bahwa ini didasarkan pada kerjasama penuh Anda. Jika Anda tidak bekerja sama, maaf, kalau begitu aku akan membangunkanmu rumah jerami di dataran Madagaskar, dan kamu bisa tinggal bersama monyet-monyet di sana." Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, saya bekerja sama, saya pasti akan melakukannya bekerja sama." Kata-kata Ye Chen memberi Su Chengfeng secercah harapan. Awalnya, dia mengira Ye Chen akan mengizinkannya pergi ke Madagaskar untuk menjalani kehidupan yang sulit. Tetapi tanpa diduga, dia akan membiarkan dirinya menjadi tuan tanah di sana. Jika ini masalahnya, itu hanyalah desa lain dengan bunga gelap dan bunga cerah. Dia berpikir dalam hati, tidak peduli betapa miskinnya Afrika, selama mereka punya lebih banyak uang, mereka masih bisa hidup dengan nyaman. Paling buruk, mereka bisa membeli semua yang mereka butuhkan dari luar negeri. Dengan sumber keuangan keluarga Su
Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang sombong seperti membeli Madagaskar, tapi apakah ini benar-benar hanya soal membangun sebuah rumah bangsawan seluas beberapa ratus hektar di Madagaskar, selama saya tidak dibuat menderita dan dibiarkan menikmati masa tua saya akan puas melihat. Su Chengfeng akhirnya menyerah. Ye Chen memandang Siang Su Ziyu berkata, "Nona Su, silakan datang ke sini." Su Ziyu memandang Ye Chen dengan gugup, merasa sedikit bingung sejenak. Ketika Ye Chen langsung melamar Su Chengfeng agar dia menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Su Ziyu merasa sangat tidak nyaman. Pertama, dia tidak tahu mengapa Ye Chen ingin membantunya seperti ini, dan kedua, dia tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menjalankan keluarga sebesar keluarga Su dengan baik. Namun, melihat Ye Chen memanggilnya sekarang, meskipun Su Ziyu gugup, dia tetap keluar dengan patuh. Dia melangkah ke depan Ye Chen dan bertanya dengan hormat, "Sahabatku, kamu, perintah apa yang kamu punya?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Kakekmu akan mewariskan posisi kepala keluarga kepada kamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala keluarga Su. Cepat dan ucapkan terima kasih padanya." Su Ziyu tertegun. Dia tahu betul bahwa Ye Chen telah merampas semua ini langsung dari kakeknya untuk dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru berkata, "Sahabatku, terima kasih, Ziyu, pujianmu, tapi aku benar-benar tidak yakin bisa mengelola kios sebesar keluarga Su." "Kamu," Chen berkata saat ini, "kamu tidak perlu meragukan dirimu sendiri. Aku belum berhubungan dengan terlalu banyak orang di keluarga Su. Kamu adalah satu-satunya dengan karakter dan kemampuan yang baik. Berbicara tentang ini, Ye Chen melihat pada Su Ruoli dan berkata, bahkan Ruoli memiliki masa lalu di mana dia dibutakan oleh keluarga Su dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Meskipun itu semua atas dorongan ayah dan kakekmu, dia bukannya tanpa tanggung jawab." Mendengar ini, Su Ruoli menundukkan kepalanya sedikit karena malu. Di masa lalu, dia memang melakukan banyak hal yang memalukan bagi keluarga Su, termasuk membunuh seluruh keluarga Matsumoto Ryoto di Jepang, bahkan tidak menyayangkan anak-anaknya. Oleh karena itu, Ye Chen berkata bahwa dia bukannya tanpa tanggung jawab, dan dia 100% menyetujuinya. Kali ini, Ye Chen berkata kepada Su Ziyu lagi, "Keluarga Su memiliki rubah tua seperti ayahmu dan kakekmu. Mereka memang telah melakukan terlalu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Saya tidak punya niat untuk terus menggali cerita lama di sini. Tapi jika aku ingin melihat ke depan, aku bisa memimpin Su Yu satu-satunya yang telah mengambil jalan yang benar di keluargaku." Mengatakan itu, Ye Chen melihat ke arah Su Chengfeng dan Su Soudao lagi, dan berkata dengan ringan, "Awalnya, dalam rencanaku, keluarga Su cepat atau lambat akan dilenyapkan olehku. Karena dalam jangkauan pandanganku, tidak ada satupun dari mereka. Keluarga Su tidak ada orang baik. Alasan mengapa saya berubah pikiran sekarang adalah karena saya percaya pada karakter Anda dan bahwa Anda dapat memimpin keluarga Su di jalan yang benar. Hanya ketika keluarga Su mengambil jalan yang benar saya akan terbuka untuk itu. Jaringan keluarga Su, jadi keluarga Su naik turun. Tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Anda." Pada titik ini, Ye Chen memandang Su Chengfeng dan berkata dengan dingin, "Jadi Su Chengfeng, jangan berpikir bahwa Su Ziyu merampok bisnis keluargamu. Faktanya, dia menyelamatkannya, hidupmu. Jika tidak, hanya berdasarkan perilakumu pergi ke Gunung Yeling untuk menonton pertunjukan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Gunung Yeling hidup-hidup." Su Chengfeng tidak bisa membantu tetapi bergidik saat ini. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak terdengar seperti sedang bercanda sama sekali, dia sangat ketakutan hingga dia segera mulai berkeringat. Dia awalnya mengira Ye Chen sengaja mencoba menghukumnya dan membalas dendam pada dirinya sendiri. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa Ye Chen benar-benar membiarkannya hidup. Ye Chen tidak bermaksud menakuti Su Chengfeng. Sebelum hari ini, dia awalnya ingin membunuh Wan Pojun dan Su Chengfeng bersama-sama. Namun, Wan Pojun berubah pikiran setelah pergi ke Gunung Yeling. Dia tahu bahwa Wan Pojun terlalu sombong, tapi setidaknya dia masih memiliki hati yang berbakti kepada orang tuanya dan kesetiaannya kepada rekan-rekannya.
Berpikir bahwa dia pasti akan pergi ke Eropa dan Amerika Serikat di masa depan, dan bahwa dia harus memiliki tim yang cukup kuat, dia berubah pikiran dan ingin mengambil alih Wan Po Jun dan seluruh istana Wan Long untuk digunakan sendiri. Sekarang Wan Po Jun telah diambil alih, tidak masuk akal untuk membunuh orang tua jahat Su Chengfeng sendirian, jadi lebih baik memaksanya memberi jalan kepada Su Ziyu dan menyelesaikan masalah serius keluarga Su sepenuhnya. Ye Chen percaya pada karakter dan kemampuan Su Ziyu. Jika dia bisa menempatkannya pada posisi kepala keluarga, dia pasti bisa menangani segala sesuatu di dalam dan di luar keluarga Su. Saat itu, keluarga Su tidak lagi menjadi musuh keluarga Ye, melainkan sekutu Ye Chen. Su Chengfeng juga memahami apa yang dipikirkan Ye Chen, dan menjadi tenang sepenuhnya. Dia memandang Su Ziyu dan berkata dengan serius, "Ziyu, Tuan Ye benar. Benar-benar tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Su yang lebih cocok untuk duduk di sini, posisi daripada kamu. Aku akan melakukannya sesegera mungkin. Selesaikan semua prosedur dan serahkan keluarga Su sepenuhnya di tangan Anda. Mulai sekarang, nasib keluarga Su akan dipimpin oleh Anda." Su Ziyu ragu-ragu. Sejenak dan berkata, "Kakek, saya mengerti." Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan saleh dan tegas, "Sahabatku, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu sampai hari ini. Saatnya menandatangani formalitas." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap Su Soudao lagi dan berkata, "Dan kamu, aku katakan sebelumnya jika kamu kembali ke Qingming ini festival, selain menyampaikan pengakuanmu di depan orang tuaku, kamu juga harus menyampaikan pengakuanmu di depan orang tuaku. Setelah menyelesaikan semua prosedur perceraian dengan Bibi Du, aku akan meminta seseorang menyiapkan prosedur terkait untuk kamu tanda tangani nanti, hari ini." Su Soudao sudah lama mengetahui bahwa pernikahannya dengan Du Haiking tidak dapat diubah. Dan dengan tekanan Ye Chen di sini, mustahil baginya untuk menahannya. Jadi, dia mengangguk dengan sedih dan berkata, "Oke, saya akan tanda tangan." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen dengan penuh harap, "Tuan Ye, Anda mengatakan di awal bahwa selama Ziyu duduk di Su keluarga dalam waktu 3 tahun sebagai kepala keluarga. Izinkan saya kembali. Sekarang Ziyu akan mewarisi keluarga Su. Sudah waktunya saya kembali, kan?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya memang mengatakan ini. Dari awal, tidak apa-apa jika Anda ingin kembali. Tetapi untuk mencegah Anda mengganggu keputusan Su Ziyu selanjutnya, bahkan jika Anda kembali, Anda harus mengatur agar seseorang hidup di bawah pengawasan saya, dan lokasinya harus diputuskan oleh saya." Su Soudao berkata dengan wajah sedih, "Tuan Ye, Anda sedikit tidak pantas. Saya telah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa selama Ziyu menjadi kepala keluarga, saya akan bebas." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jangan lupa bahwa Su Ziyu menjadi kepala keluarga. Siapa yang membuat ini terjadi?" Setelah itu, dia menambahkan, "Karena kamu ingin berbicara denganku tentang kata-kata, itu tidak masalah." Ye Chen memandang Su Chengfeng saat ini dan berkata dengan tenang, "Ketika Tuan Su menandatangani dokumen yang relevan kali ini, ngomong-ngomong, saya akan mengubah keseluruhan sistem keluarga Su. Mulai sekarang selanjutnya, Su Ziyu tidak akan menjadi kepala keluarga Su, tetapi ketua grup Su." Beraninya Su Chengfeng tidak mematuhi Ye Chen dan berkata dengan cepat, tidak masalah, pokoknya, mulai sekarang dari sudut pandang hukum, gelar kepala keluarga tidak dapat dipertahankan, yang benar-benar dapat dipertahankan adalah posisi ketua dan jumlah hak suara di Dewan Direksi." Ye Chen mengangguk, memandang Su Soudao, dan berkata, "Kalau begitu maaf, Anda putriku adalah ketua grup Su kali ini, bukan kepala keluarga Su. Jadi aku hanya bisa membantumu kembali ke Surya untuk beberapa tahun lagi. Tapi jangan khawatir, aku akan menyapa Hamid, biarkan dia membayar lebih banyak perhatian khusus padamu." Su Soudao gemetar ketakutan dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye, saya salah, saya bersedia ditempatkan di bawah pengawasan perumahan. Saya tidak punya masalah meskipun saya dijadikan tahanan rumah, tapi jangan-jangan biarkan aku kembali ke Suriah lagi. Aku sudah muak dengan tempat itu."
Ye Chen mengira dia akan menyerah dan berkata dengan tenang, "Karena kamu bersedia menerimanya, setelah upacara pemujaan leluhur sudah berakhir, kamu bisa mengikutiku kembali ke Aurus Hill. Aku akan menjagamu." Ketika Su Soudou mendengar ini, dia segera berlutut di tanah dan memohon dengan wajah sedih, "Tuan Ye, tolong jangan kirim saya ke peternakan anjing." Ye Chen tidak berbicara, tetapi dengan santai menatap Su dengan penglihatan sekelilingnya. Ruoli berdiri bersama He Yingxiu. Melihat ekspresi He Yingxiu yang sangat gugup saat ini, Ye Chen tahu bahwa dia pasti masih peduli pada Su Soudou. Bagaimanapun, dia bisa mengorbankan lengannya untuk Su Soudou dan melahirkan seorang putri untuknya. Dia pasti memiliki cinta sejati di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata kepada Su Soudou, "Oke, saya tidak akan mengirimmu ke peternakan anjing." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah He Hongsheng lagi dan berkata, "Tuan He, Su Soudou setelahnya pergi ke Jinling. Biarkan keluarga He mengatur seseorang untuk menempatkannya di bawah pengawasan perumahan." He Hongsheng tidak menyangka bahwa Ye Chen menyerahkan Su Soudou kepadanya dan buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apa kebutuhan Anda?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Bagaimanapun, dia adalah ayah biologis Su Ziyu dan Su Ruoli, dan melihat bahwa dia memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya, saya tidak akan menyiksanya dengan sengaja atau mengirimnya ke peternakan anjing." Su Soudou ketika Ye Chen mengatakan ini, dia menghela nafas lega dan hampir tidak bisa menahan air matanya. Ye Chen melanjutkan, "Saat ini, tempatkan saja dia di villa tempat kamu tinggal. Buatkan saja ruang bawah tanah untuknya. Keluarga Hemu akan bertanggung jawab atas makanan dan pakaiannya. Tapi aku punya beberapa hal. Garis merah tidak boleh tersentuh." He Hongsheng buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Ye, tidak peduli apa yang Anda pesan, Anda harus benar-benar mematuhinya." Ye Chen berkata, "Pertama, dia tidak boleh diizinkan meninggalkan villa bahkan setengahnya satu langkah. Kedua, dia tidak boleh meninggalkan villa. Biarkan dia tidak melakukan kontak dengan dunia luar kecuali keluarga He, termasuk Su Ziyu dan Su Ruoli." He Hongsheng segera berkata dengan hormat, "Tolong yakinlah, Tuan." "Iya, aku akan menjamin dengan kepalaku bahwa aku tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan villa. Aku juga tidak akan membiarkan dia menghubungi dunia luar." Su Soudou benar-benar lega saat ini. Hubungannya dengan keluarga He sebenarnya selalu baik. Tak perlu dikatakan lagi, He Yingxiu lah yang memulai perselingkuhan dengan He Yingxiu. Jadi Su Soudou tidak bisa disebut orang yang tidak berperasaan. Selain itu, dia adalah ayah Su Ruoli dan merawat keluarga He dengan baik di masa lalu, sehingga hubungannya dengan keluarga He sebenarnya cukup baik. Ye Chen menyerahkannya kepada keluarga He bukan hanya karena dia ingin memberi Su Soudou rasa manis. Alasan utamanya adalah dia merasa di dalam hatinya bahwa He Yingxiu benar-benar menyedihkan dan telah membayar banyak untuk Su Soudou sepanjang hidupnya. Ketika dia masih kecil, dia menjadi pengawal pribadi Su Soudou. Kemudian dia melumpuhkannya, melahirkan seorang putri untuknya, dan membesarkan darah dagingnya seorang diri. Dedikasi semacam ini telah lama melampaui orang biasa. Oleh karena itu, Ye Chen bertekad untuk menciptakan peluang untuknya. Mulai sekarang, Su Soudou hanya bisa diawasi oleh keluarga He. Jadi He Yingxiu pasti akan menjaganya dengan baik. Jika Su Soudou benar-benar orang yang berbudi luhur, dia seharusnya memperlakukan He Yingxiu dengan baik setelah menceraikan Du Haiqing dan menjadi tahanan rumah di Jinling. Jika suatu hari dia mengetahuinya dan memutuskan untuk menikahi He Yingxiu dan menjalani kehidupan yang baik bersama, maka dia pasti akan melepaskannya. Tentu saja, Ye Chen tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini. Jika tidak, Su Soudou mungkin akan langsung setuju demi kebebasan. Hal ini masih perlu dipahami secara perlahan olehnya. Saat dia menyadarinya, dia akan bebas. Su Soudou secara alami masih tidak mengerti maksud batin Ye Chen. Yang dia tahu sekarang adalah dia pada dasarnya bisa dibebaskan. Bahkan jika keluarga He berada di bawah pengawasan perumahan di Jinling, itu pasti 18.000 kali lebih baik daripada di Suriah. Oleh karena itu, kini dia sangat gembira dan berharap bisa pergi ke Aurus Hill secepatnya.
Su Ziyu sangat berterima kasih kepada Ye Chen saat ini. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa dermawan saya akan mampu membalas kebaikan dengan kebaikan hari ini dan memberikan keluarga Su hasil yang baik yang jauh melebihi ekspektasi saya. Kakek dapat meninggalkan Gunung Yeling dengan selamat, dan ayah juga bisa kembali ke negara untuk bersembunyi secara rahasia. Di tahun-tahun terakhirku, aku juga bisa secara resmi mengambil alih keluarga Su dan menjadi kepala keluarga Su. Tepat ketika dermawanku membunuh dua raja. Perang Istana Wanlong hanya dengan beberapa klik, aku masih berpikir kakekku akan mati di sini hari ini. Tetapi aku tidak menyangka bahwa dermawanku akan memberinya cara untuk hidup. Ini memang sebuah model balas budi kejahatan dengan kebaikan. Tapi Su Ziyu juga tahu betul bahwa Ye Chen harus menyelamatkan nyawa kakeknya demi kemajuannya sendiri, ambil alih keluarga Su. Bagaimanapun, sebagian besar ekuitas keluarga Su adalah milik lelaki tua itu, dan semua hak suara juga menjadi miliknya. Dia adalah kepala keluarga Su dan pengendali sebenarnya dari semua industri keluarga Su. Jika dia meninggal hari ini, keluarga Su harus membagikan warisan sesuai urutan warisan. Meskipun ayahnya adalah anak tertua, kebebasannya dibatasi oleh Ye Chen, dan paman kedua berada dalam situasi yang sama sekarang. Dalam hal ini, tanpa tulang punggung keluarga Su, pasti akan berantakan. Begitu keluarga terpisah, akan sulit bagi siapapun untuk menyatukan kembali keluarga Su. Namun, Ye Chen menawarkan untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu dengan imbalan lelaki tua itu dengan sukarela. Wajar dan sah menyerahkan semua ekuitas dan hak kendali. Dengan cara ini, Su Ziyu dapat dengan mudah mengambil alih keluarga Su. Begitu Su Ziyu memperoleh kekuasaan, tidak ada yang bisa mengancam posisinya sebagai kepala keluarga. Jika ada anggota keluarga Su yang berani berbeda pendapat, Su Ziyu bahkan dapat mengusirnya dari keluarga Su dan sistem bisnis grup Su. Berpikir bahwa Ye Chen telah banyak membantunya, rasa terima kasih Su Ziyu tidak dapat lagi ditambahkan. Pada saat ini, ada sepasang mata di antara kerumunan yang menatap Ye Chen dengan mata menyala. Orang ini adalah Helena, yang berdiri di tengah kerumunan di belakang Ye Chen. Dia tidak menyangka Ye Chen akan menjadi begitu kuat. Dia juga tidak menyangka Ye Chen berhasil membiarkan Su Ziyu duduk di singgasana kepala keluarga Su hanya dengan beberapa kata. Ini mengingatkannya pada apa yang Ye Chen katakan sebelumnya, dan dia tidak hanya menghela nafas. Ye Chen berkata dia bisa membuatku duduk di posisi Ratu Nordik. Awalnya, aku masih sedikit tidak yakin, tapi sekarang, aku yakin bahwa Ye Chen bisa melakukannya. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam, dan dia sudah menantikan saat ketika dia akan menjadi ratu dan menginjak-injak Olivia di bawah kakinya. Namun, Ye Chen tidak fokus pada Helena saat ini. Dia berkata kepada Su Shoudao dan Su Chengfeng, kalian berdua, yang satu mengorganisir aliansi anti kuning saat itu, dan yang lainnya bergegas ke Gunung Yeling hari ini dengan mengenakan pakaian dan berkabung. Anda bisa lolos dari hukuman mati, tetapi Anda tidak bisa lepas dari kejahatan hidup, jadi kalian berdua pergi ke pemakaman orang tuaku sekarang, berlututlah sampai saat ini besok pagi. Su Chengfeng hanya sedikit gemetar di dalam hatinya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia hanya akan berlutut selama sehari semalam tanpa hukuman tambahan lainnya, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia juga tahu betul bahwa Ye Chen tidak akan bisa mengirim dirinya ke Madagaskar dengan bahagia. Menurutnya hukuman seperti itu bisa diterima. Hal yang sama berlaku untuk Su Shoudao. Sebelum dia datang, dia bersiap untuk berlutut dan bertobat di depan jiwa Ye Changying dan istrinya. Ye Chen membiarkan dirinya berlutut selama sehari semalam, tapi itu tidak melampaui ekspektasi. Saat ini, Ye Chen memandang Wan Pojun dan tentara istana Wanlong lainnya, dan berkata dengan tenang, kamu telah mengganggu upacara pemujaan leluhur keluarga Ye dan kedamaian leluhur keluarga Ye hari ini. Kamu dapat menghindari kematian dan melarikan diri dari kehidupan, semuanya, dan kedua keluarga Su harus berlutut dan beribadah dengan khusyuk di depan makam leluhurku dari keluarga Ye sampai saat ini besok. Wan Pojun berkata dengan hormat, saya menuruti perintah saya. Kata bawahan sama saja kepada Wan Pojun mendefinisikan ulang dirinya sendiri.
Prajurit istana Wanlong lainnya juga segera berkata, "Saya mematuhi perintah saya." Ye Chen mengangguk, memandang Wan Pojun, dan berkata, "Ingat, setelah berlutut selesai, saya akan memberi Anda cuti selama 3 hari. Anda dapat menggunakan kesempatan ini. Dalam 3 hari, pilihlah tanah harta karun geomantik di Yanjing untuk menyembunyikan kecantikan orang tuamu lagi. Setelah pemakaman, kamu dapat membawa orang-orangmu ke Jinling untuk menemuiku, Wan Pojun, yang sedang berlutut di depan Ye Chen." Mendengar ini, dan bahkan lebih berterima kasih kepada Ye Chen. Dia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen dengan peti mati orang tuanya selanjutnya. Meskipun Ye Chen menjelaskan bahwa dia tidak akan menghancurkan orang tuanya menjadi abu, bagaimanapun juga Ye Chen telah menyelamatkan nyawanya, jadi apakah dia akan mengizinkannya menguburkan orang tuanya di kuburan mereka menjadi hal yang paling mengkhawatirkan di hatinya. Sekarang dia mendengar kata-kata Ye Chen, batu terakhir di hatinya jatuh ke tanah, dan dia secara alami sangat berterima kasih. Tanpa disadari, semua harga diri, kepercayaan diri, dan pemberontakannya dihaluskan sepenuhnya oleh Ye Chen. Sekarang dia menganggap Ye Chen sebagai dewa yang menyelamatkan dirinya sendiri dan seluruh garis keturunan Wan Jia. Namun, dia merasa sangat malu dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kebaikan besar Anda akan terbayar dengan seluruh kekuatan saya selama sisa hidup saya." Pada titik ini, Wan Pojun hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri, "Sayang sekali bawahan saya sekarang menjadi cacat tanpa meridian. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik untuk melakukan banyak hal, saya khawatir saya tidak akan dapat melakukannya. Jika saya benar-benar bisa tidak memuaskanmu di masa depan, maafkan aku." Ye Chen mendengar ini. Dia berkata dengan tenang, "Itu hanya meridian. Jadi bagaimana jika benar-benar rusak, perbaiki saja." Begitu Ye Chen mengatakan ini, semua orang bahkan lebih ngeri. Bagaimana jika semua meridian terputus? Anda harus tahu bahwa meridian adalah fondasi terpenting bagi praktisi seni bela diri, dan praktisi seni bela diri telah lama memiliki konsensus dasar bahwa meridian yang rusak dapat diperbaiki secara perlahan, tetapi sekali meridian rusak, sangat mustahil untuk memperbaikinya. Namun, Ye Chen mengatakan semua ini dengan mudah. Ini seperti fantasi bagi semua praktisi seni bela diri yang hadir. Bahkan Wan Pojun sendiri tidak mempercayainya. Dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan Ye, bisakah meridian saya benar-benar dipulihkan?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Wan Pojun, sebagai bawahan saya, Anda harus ingat bahwa mulai sekarang, Anda tidak perlu meragukan setiap kata yang kuucapkan. Sekalipun apa yang kukatakan benar-benar merongrong pengalaman dan pemahamanmu, kamu tidak perlu meragukannya, karena selama aku mengatakannya, aku pasti bisa melakukannya," kata Wan Pojun buru dan dengan ketakutan, "Bawahan ini pantas mati, saya tidak boleh meragukan apa yang dikatakan Tuan Ye, tolong hukum Tuan Ye." Saat ini, Wan Pojun sudah sangat mengagumi Ye Chen di dalam hatinya. Ye Chen hanya tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya, dengan lembut menekan telapak tangannya ke kepala Wan Pojun yang berlutut, dan berkata dengan dominan, "Karena ke-8 meridianmu rusak, maka aku akan membantumu memperbaiki 8 meridian ini, bentuk kembali semuanya." Setelah mengatakan itu, dia menuangkan energi spiritual yang kuat ke dalam tubuhnya dari titik Baihui di kepala Wan Pojun dalam sekejap, dan dengan cepat melakukan perjalanan di sepanjang lokasi meridian Wan Pojun. Hal pertama yang dimasuki energi spiritual adalah meridian Ren di antara 8 meridian Wan Pojun. Proses energi spiritual memasuki Ren Vein seperti versi aliran sungai yang dipercepat yang menyuburkan tanah yang kering dan menghidupkan kembali dasar sungai yang kering dan tanaman yang mati. Pada saat ini, Wan Pojun juga dengan jelas merasakan seluruh proses pembentukan kembali Ren Vein. Pada saat ini, seluruh pandangan dunianya diubah lagi dan juga mengalami perubahan besar. Saat ini, dia menganggap Ye Chen sebagai dewa dan dirinya sendiri sebagai semut. Karena menurutnya, bisa memulihkan semua meridian dengan begitu mudah, kekuatan semacam ini tidak ada bedanya dengan kekuatan dewa. Dia merasa seperti orang tua bodoh yang memindahkan gunung, dan Ye Chen adalah dewa yang bisa membawa kedua gunung dengan mudah.
Ketinggian yang tidak pernah bisa dia capai seumur hidupnya begitu mudah bagi Ye Chen. Para praktisi seni bela diri yang hadir semuanya terkejut. Mereka tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang yang lebih kuat dari dirinya. Tetapi mereka bisa melihat tingkat kultivasi orang yang lebih rendah dari dirinya. Sejak Wan Pojun memutuskan meridiannya, mereka semua tahu bahwa Wan Pojun telah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang, mereka semua dapat melihat bahwa Wan Pojun telah berubah dari orang yang tidak berguna menjadi prajurit bintang 1 yang telah membuka saluran rennya. Kerumunan dipenuhi dengan kekaguman, dan seseorang berseru. Tingkat budidaya Wan Pojun saat ini sudah menjadi prajurit bintang 1. Ya, saya tidak menyangka, meridian yang rusak benar-benar dapat diperbaiki. Ya Tuhan, kekuatan Tuan Ye itu terlalu kuat. Lihat, penguasa istana sudah menjadi prajurit bintang 2. Aku pergi, hanya dalam 10 detik, pembuluh darah Gubernur Wan Pojun telah diperbaiki. Tidak hanya itu, kamu, Master sekarang telah mulai memperbaiki meridian ketiganya. Meridian ketiga juga telah diperbaiki, ini hanyalah keajaiban. Ketika Ye Chen memperbaiki meridian keempat Wan Pojun, He Hongsheng tidak bisa lagi melihat budidaya Wan Pojun. Terlihat juga di tempat kejadian bahwa di antara tingkat budidaya Wan Pojun, hanya tersisa beberapa jenderal bintang 5 dari istana Wanlong. Adapun 2 orang yang tidak berguna, Lu Haotian dan Chen Zhonglei, mereka telah benar-benar berhenti saat ini. Ketika meridian kelima Wan Pojun juga diperbaiki, tidak ada seorang pun di tempat kejadian kecuali Ye Chen yang dapat melihat tingkat kultivasi aslinya. Segera setelah itu, sisa meridian Wan Pojun dipulihkan satu persatu. Rasanya 8 meridian yang baru saja saya patahkan telah pulih sepenuhnya seperti semula. Apa yang Wan Pojun tidak dapat bayangkan adalah bahwa 8 meridiannya sebenarnya merupakan berkah tersembunyi. Setelah pulih satu persatu, ke-8 meridiannya mencapai kondisi yang sangat sempurna. Kini Wan Pojun bukan lagi prajurit bintang 8, ia telah memasuki ranah Mingjing Dzogchen. Mentornya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk beralih dari prajurit bintang 8 ke kesempurnaan agung alam Ming. Namun, dengan bantuan Ye Chen, dia hanya butuh beberapa menit. Peningkatan sebesar itu dalam sekejap membuatnya sangat ketakutan, dan bahkan merasa seperti berada di dunia lain. Jika hal ini tidak benar-benar terjadi padanya, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada kemampuan sekuat itu di dunia ini. Dia bisa merasakan bahwa apa yang Ye Chen gunakan adalah energi yang jauh lebih kuat dan ajaib daripada kekuatan internalnya. Hal ini mengingatkannya pada perkataan mentornya saat itu, ia mengatakan bahwa di dunia ini, pejuang hanyalah kekuatan tingkat paling rendah yang lebih unggul dari orang biasa. Di atas pencak silat, terdapat banyak sistem kekuatan yang jauh melebihi pencak silat. Bagi para pencak silat, mereka mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menyentuhnya seumur hidup. Melihat Ye Chen memiliki kekuatan magis seperti itu, dia segera memutuskan bahwa sistem kekuatan Ye Chen jelas bukan milik seorang seniman bela diri, tetapi level yang lebih tinggi dari seni bela diri, dan dia bahkan tidak tahu berapa level yang lebih tinggi. Seolah-olah dia terlahir kembali, dia bersujud kepada Ye Chen sekali lagi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Ye, terima kasih atas kebaikan Anda dalam reinkarnasi, sekarang bawahan saya telah mencapai pencerahan yang luar biasa. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda untuk sisa hidupku, bahkan jika kamu mati. Kata-kata Wan Pojun membuat semua praktisi bela diri yang hadir merasa seperti tersambar petir. Siapa yang berani percaya bahwa Ye Chen tidak hanya membantu Wan Pojun memulihkan meridiannya, tetapi juga membantunya mencapai langit dan menjadi kesempurnaan agung alam Ming. Siapa yang berani percaya bahwa dalam kehidupan ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat pejuang terbaik di kesempurnaan agung alam Ming dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir itu adalah keajaiban bahwa Ye Chen memulihkan meridian Wan Pojun sekarang, tapi saya tidak menyangka keajaiban yang sebenarnya ada di sini. Hancur lalu berdiri lagi, berdiri dengan sempurna lagi. Ini hanyalah kekuatan magis besar yang mengubah pembusukan menjadi sesuatu yang ajaib. Untuk suatu waktu, banyak orang semakin mengagumi Ye Chen, dan pada saat yang sama mereka sangat iri pada Wan Pojun,
mereka merasa bahwa Wan Po-jun baru saja menemukan peluang paling berharga di dunia. Faktanya, Ye Chen tidak ingin membantu Wan Po-jun meningkatkan kultivasinya, tetapi meskipun meridiannya telah terbuka 8, dia pada dasarnya gagal memasuki keadaan Dzogchen, yang sepenuhnya tidak diblokir. Kali ini dipatahkan dan kemudian didirikan, secara langsung memungkinkan semua meridian untuk sepenuhnya terbuka setelah rekonstruksi energi sejati. Dengan ke-8 meridian yang tidak terblokir, Wan Po-jun secara alami menjadi pejuang top di kesempurnaan agung alam Ming. Namun keunggulan Ye Chen atas Wan Po-jun tidak sia-sia. Karena mulai hari ini Wan Po-jun tidak lagi memiliki kehidupannya sendiri. Karena seluruh waktu dan tenaganya selama sisa hidupnya akan digunakan untuk setia kepada Ye Chen. Oleh karena itu, Ye Chen menatapnya, mengangguk sedikit, dan berkata dengan tenang, "Ingat saja apa yang kamu katakan, jika tidak, aku bisa memberimu kesempatan dan membawamu kembali ke bentuk aslimu." Wan Po-jun sangat tiada bandingannya. Dia berseru dengan saleh, "Jangan khawatir, Tuan Ye, jika bawahan saya melanggar sumpahnya di kemudian hari, mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman." Ye Chen mengangguk, memandang Lu Haotian yang lumpuh, dan Chen Zhonglei yang dipenjara, dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua harus merenung dengan hati-hati hari ini, dan ketika kamu tiba di Jinling, aku akan memberimu uang kembalian. Kesempatan untuk membuat comeback baru akan membuat kalian semua kembali ke diri kalian yang dulu. Tetapi kalian juga harus ingat bahwa jika kalian berani memiliki pikiran yang tidak setia, aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian." Ketika Lu Haotian mendengar ini, dia menangis, tersedak sambil terisak-isak. Dia berkata, "Yakinlah, Tuan Ye, saya pasti akan melewati api dan air untuk Anda di masa depan." Kesadaran Chen Zhonglei telah tertutup kembali, dan dia berdiri di sana dengan kaku untuk beberapa saat. Tapi kesadarannya yang terperangkap di dalam tubuh sudah sangat bersemangat saat ini. Baginya, selama hari-hari tidak mampu bertahan hidup atau mati bisa berakhir, dia tidak akan mengeluh apapun yang diminta. Wan Po-jun tidak menyangka bahwa Ye Chen akan membiarkan kedua rekannya, yang memiliki perasaan mendalam satu sama lain, melepaskannya dan berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Ye, mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda." Ye Chen sedikit mengangguk, dia berkata, "Dengar, apa yang terjadi hari ini, Istana Wanlong dan keluarga Ye akan mengungkapkannya nanti, mengatakan bahwa kesalahpahaman antara kedua keluarga telah terselesaikan sepenuhnya. Mulai sekarang, Istana Wanlong dan keluarga Ye akan menyelesaikan perbedaan mereka dan tidak akan ada lagi dendam lama dan baru. Karena semua yang terjadi hari ini, tidak ada seorang pun di aula Wanlong yang diizinkan untuk mengungkapkannya kepada dunia luar." Wan Po-jun segera berkata, "Bawahan saya akan mengumumkannya ke dunia luar nanti." Kamu Chen mengangguk dan berkata, "Saat itu, dunia luar pasti akan menebak bagaimana keluarga Ye lolos dari bencana ini." Istana Wanlong kemudian memberitahu publik, mengatakan bahwa keluarga Ye menyerahkan setengah dari ekuitas grup Ye ke Istana Wanlong di pertukaran atas pengertian Istana Wanlong. Wan Po-jun dan semua prajurit Istana Wanlong sangat bingung. Tidak ada yang mengerti mengapa Ye Chen harus menyatakan kepada dunia luar bahwa keluarga Ye bersikap lunak terhadap Istana Wanlong ketika dia dengan jelas mengalahkan Istana Wanlong. Tapi Wan Po-jun mengerti bahwa pasti ada alasan bagi Ye Chen melakukan ini. Yang harus dia lakukan adalah menjalankan instruksi yang dia berikan 100% dan tidak terlalu banyak bertanya. Jadi, dia langsung berkata dengan hormat, "Jangan khawatir Pak Ye, bawahan saya pasti akan mengumumkannya ke publik seperti yang Anda katakan." Ye Zongquan sangat bingung ketika mendengar ini, dan buru-buru bertanya, "Chener, ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk secara resmi kembali ke keluarga Ye. Jika kamu menyatakan kepada dunia luar bahwa Istana Wanlong telah berjanji setia kepadamu, maka keluarga Ye pasti tak tertandingi di negara ini. Dengan kesempatan yang bagus, mengapa Anda ingin orang lain berpikir bahwa keluarga Ye kita telah menyerah?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Istana Wanlong akan menjadi senjata kejutan di tanganku di masa depan. Jika berita penaklukan Istana Wanlong seperti ini jika Anda merilisnya secara langsung, itu hanya akan mendapatkan reputasi palsu. Tidak akan ada manfaat selain itu. Sebaliknya,
kemungkinan besar akan diperhatikan atau diincar oleh orang lain. Kekuatan, daripada melakukan ini, lebih baik tetap bersikap rendah hati dan bersembunyi dalam-dalam. Biarkan dunia luar berpikir bahwa keluarga Ye telah menyerah kepada Istana Wanlong dan vitalitas mereka telah rusak parah. Ini tidak hanya akan membuat rileks musuh yang tersembunyi, tetapi juga membiarkan mereka tidak siap dan terkejut jika ada pertempuran besar di masa depan yang mengharuskan Istana Wanlong untuk mengambil tindakan. Ye Zongquan memahami niat Ye Chen dan buru-buru bertanya, "Chener, bukankah kamu siap mengumumkan kembalinya kamu secara resmi ke keluarga Ye kali ini?" Ye Chen berkata, "Ini belum waktunya untuk mengumumkan kepada publik. Pertama-tama kita harus mencari tahu kebenaran di balik pembunuhan orang tua kita, dan juga mencari peluang untuk mengenal keluarga Rothschild. Sebelum kita memilah detailnya, kita tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengekspos diri kita sendiri, apalagi menyerahkan strategi rahasia musuh dan diri kita sendiri. Keuntungan." Ye Zongquan sedikit mengangguk dan bertanya kepadanya, "Chen, bagaimana cara mengumumkan pergantian kepala keluarga Ye ke dunia luar?" Ye Chen berkata, "Masalah ini tidak perlu sengaja diumumkan ke dunia luar. Saya sebenarnya yang bertanggung jawab atas urusan ini, tapi di permukaan, kamu masih kepala keluarga Ye." Ye Zongquan setuju dan berkata, "Oke, kalau begitu aku tidak akan mengumumkannya untuk saat ini." Ye Chen memandang orang-orang di belakangnya lagi dan membungkuk. Dia menangkup tangannya dan berkata dengan serius, "Semuanya, terima kasih banyak telah datang ke Gunung Yeling hari ini untukku, Ye Chen. Tapi tolong bantu aku dan jangan membocorkan semua yang terjadi di Gunung Yeling hari ini." Bersambung.